Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oki Irawan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini kita akan belajar mengenai teori belajar dan motivasi belajar. Nah, belajar merupakan akibat adanya interaksi dari antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Jadi dalam belajar itu pasti ada input, proses, dan output. Nah, oleh karena itu apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh seorang pembelajar, yaitu respon, harus dapat diamati dan diukur. Nah, untuk mengamati dan mengukur stimulus dan respon ini ada beberapa teori menjelaskan hal tersebut. Nah, beberapa teori hal tersebut sebagai berikut. Ada 4 teori yang membahas mengenai teori belajar. Pertama, ada aliran behavioristik, kemudian kognitif, ketiga ada aliran humanistik, keempat ada aliran sibernetik. Nah, yang pertama, aliran behavioristik. Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku atau behavioristik tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dengan respon. Pertama, aliran behavioristik. Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku atau behavioristik tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam kemampuannya untuk tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dengan respon. Para ahli yang ada di dalam yang banyak berkarya di dalam aliran behavioristik antara lain adalah Thorndike, kemudian Watson, kemudian Hull dan Skinner. Aliran yang kedua yakni aliran kognitif, menekankan pada proses belajar. Di dalam aliran kognitif ini, belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Beberapa tokoh di dalam teori belajar ini ada Jean Piaget, Brunner, David Assemble, Dines, Van Hils, Brownhill, dan Van Engen. Nah, dalam aliran yang ketiga yakni humanistik, menekan pada isi apa yang dipelajari. Jadi aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Jadi proses belajar itu dianggap berhasil bila mana seorang pembelajar mampu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Tokoh-tokoh yang ada di dalam teori belajar ini yakni Bloom, Krathwohl, Kolb, Abraham Maslow, kemudian Honey dan Habermas. Keempat yakni aliran sibernetik, di mana belajar adalah proses mengolah sebuah informasi. Di dalam sebuah informasi itu akan menentukan terjadinya proses belajar. Nah, tokoh-tokoh di dalam teori sibernetik ini yakni ada Past and Scott. Setelah kita bahas mengenai teori belajar, sekarang kita akan bahas mengenai motivasi belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Berawal dari kata motivasi, yakni artinya move, bergerak, Motivasi artinya menjelaskan apa yang membuat orang itu mau bergerak, melakukan sesuatu yang membuat mereka menyelesaikan tugas-tugas atau permasalahan yang dihadapinya.
Menurut beberapa ahli atau teori, motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya perilaku yang memiliki motivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Kemudian dalam kegiatan belajar, motivasi itu dapat dikatakan menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Misalkan kita ketika mau ujian, dia ingin mendapatkan nilai yang sempurna, misalkan 80 A. Nah, dia akan berusaha untuk mengejar demi nilai tersebut, belajar dengan giat agar mendapatkan nilai A tersebut. Itulah misalkan salah satu contoh. Kemudian apa itu fungsi dari sebuah motivasi belajar? Motivasi belajar itu dapat berfungsi sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dalam setiap aktivitas yang dilakukan, kemudian penentu arah perbuatan dan menyeleksi perbuatan, lalu pendorong usaha untuk mencapai sebuah prestasi. Nah, banyak beberapa bentuk motivasi di sekolah. Misalkan motivasi anak berbeda-beda. Dalam perkuliahan itu dapat kita memberikan motivasi kepada seorang peserta didik atau mahasiswa. Beberapa motivasi yang dapat kita lakukan adalah misalkan memberikan angka. Nah, maksud memberikan angka di sini adalah memberikan nilai yang hendaknya mencerminkan aspek kognitif atau afektif dan psikomotorik. Kemudian memberikan hadiah. Hadiah akan sangat menarik seorang siswa sebagai motivasi dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kompetisi. Baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Yang keempat, ego influence, yakni menumbuhkan kesadaran dari seorang siswa agar merasakan pentingnya tugas sekolah, ya, dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga siswa berusaha keras untuk mengerjakan tugas tersebut sebagai pengembangan dirinya. Oke, baiklah, itu sebagian singkat dari beberapa teori menjelaskan mengenai teori belajar dan motivasi belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.